neraca pembayaran dapat didefinisikan sebagai catatan statistik transaksi internasional suatu negara selama periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pembukuan berpasangan. Nah, bentuk pembukuan berpasangan ini adalah pembukuan yang mencatat setiap transaksi bisnis yang dicatat setidaknya ke dalam dua akun. Tiap pencatatan jumlah debit sama dengan jumlah kredit yang sama. Tujuan kita untuk mempelajari neraca pembayaran ini adalah yang pertama, neraca pembayaran memberikan informasi rinci mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Yang kedua, coba balik dulu. Yang dimaksud dengan neraca pembayaran sendiri apa tadi? Balik slide sebelumnya. Neraca pembayaran dapat didefinisikan sebagai catatan statistik transaksi internasional suatu negara. Transaksi internasional suatu negara, oke. Oke. Terus yang double entry bookkeeping tadi apa maksudnya? Gimana, Pak? Double entry bookkeeping tadi maksudnya apa? Itu adalah pembukuan yang mencatat setiap transaksi bisnis setidaknya ke dalam dua akun. Oke, ya terus. Baik, tujuan untuk mempelajari neraca ini adalah memberikan informasi rinci mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Kedua, data neraca pembayaran suatu negara dapat menandakan potensi sebagai mitra bisnis untuk seluruh dunia. Yang ketiga, data neraca pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja negara dalam persaingan ekonomi internasional. Di sini juga ada fungsi neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran ini sebagai yang pertama, pengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang ketiga, sebagai data keuangan internasional. Yang keempat, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi. Nah, ini supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu dan sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Selanjutnya, di sini membahas tentang balance of payment akun. Nah, di sini neraca ini memiliki berbagai macam akun. Yang pertama, transaksi berjalan. Di transaksi berjalan ini meliputi ekspor dan impor barang dan jasa. Dan juga transaksi berjalan ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada perdagangan barang dagang. Di sini contohnya aja berwujud seperti minyak, gandum, pakaian, mobil, komputer, dan sebagainya. Lalu ada jasa. Jasa ini termasuk pembayaran dan penerimaan untuk jasa hukum, konsultasi, ataupun biaya pengiriman dan pengeluaran wisata. Lalu di sini ada pendapatan faktor. Pendapatan faktor ini terdiri dari pembayaran penerimaan bunga, dividen, dan pendapatan lain atas investasi asing yang dilakukan sebelumnya. Dan yang selanjutnya transfer sepihak, di mana kategori ini melibatkan pembayaran tidak terbalas. Contohnya bantuan luar negeri. Yang kedua di sini ada akun modal atau neraca modal. Nah, akun modal ini mencakup semua pembelian dan penjualan aset seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, dan bisnis. Neraca modal di sini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu investasi langsung. Investasi langsung ini yang dilakukan investor dengan menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Misal contohnya
Coca-Cola membangun fasilitas pembotolan di seluruh dunia. Secara umum, investasi asing langsung terjadi ketika perusahaan berusaha mengambil keuntungan dari berbagai ketidaksempurnaan pasar, seperti layanan tenaga kerja yang kurang dihargai dan pasar yang dilindungi. Yang lalu ada investasi portofolio. Di sini sebagian besar merupakan penjualan dan pembelian aset keuangan asing seperti saham dan obligasi yang tidak melibatkan pengalihan kendali. Dan terakhir investasi lainnya. Investasi lainnya meliputi transaksi dalam mata uang, deposito bank, kartu perdagangan, dan lainnya. Yang ketiga dari akun ini adalah rekening cadangan resmi. Nah, ini mencakup semua pembelian dan penjualan aset cadangan internasional seperti dolar dan valuta asing dan emas. Mbak Yola. Halo, Mbak Yola. Iya, Pak. Nah, ini tadi kan saudara sudah menjelaskan di dalam praktek itu kan kita sering mendengar istilah suatu negara mengalami defisit atau surplus perdagangan. Itu sebabnya apa kok bisa defisit atau bisa surplus di dalam perdagangan itu yang bisa dilihat di dalam balance of payment ini? Iya, Pak. Nggak bisa dengar? Ini ceket-ceket, Pak. Mohon Oke, maaf, Pak. saya ulangi ya. Bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Oke. Di dalam praktek, ya di dalam keseharian, kita seringkali mendengar ada suatu negara itu mengalami defisit perdagangan atau surplus perdagangan, ya, yang bisa dilihat dari balance of payment. Ya. Nah, penyebabnya apa? Suatu negara itu bisa mengalami defisit atau surplus perdagangan. Mungkin ya, Pak, saya kurang paham juga, Pak. Mungkin karena negara tersebut ingin mempercepat pertumbuhan. Enggak, itu kan dari hasil transaksi, loh. Oh, Bukan dari suatu tindakan, tapi dari transaksi yang saudara jelaskan ini tadi kan ada perdagangan barang dagangan atau perdagangan barang, ada perdagangan jasa. Hal yang seperti apa yang bisa mengakibatkan suatu negara mengalami defisit atau surplus perdagangan? mungkin Atau begini Mbak, ada nggak kamu punya contoh transaksi yang terjadi yang mempengaruhi neraca pembayaran? Tadi kan bicara double entry bookkeeping, ya saudara tadi mengatakan setiap transaksi harus dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Nah, transaksinya kayak apa sih? Coba kamu balik ke slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, itu kan disajikan dalam bentuk pembukuan berpasangan. iya, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah contoh transaksinya apa? Ya, kan ada transaksi internasional suatu negara selama periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, kemudian kan tadi saudara menjelaskan ada impor ekspor, ya, ada transfer bantuan luar negeri. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, transaksi yang bagaimana yang kemudian menyebabkan suatu negara itu bisa mengalami defisit atau surplus perdagangan. Jadi saya berharap tadi di sini ketika saudara bicara tentang adanya ekspor impor barang dan jasa,
saudara menunjukkan transaksinya seperti apa. Nah, transaksi yang bagaimana kemudian mengakibatkan suatu negara itu mengalami defisit atau surplus perdagangan. Mungkin saya akan bantu menjawab sedikit, Pak. Silakan. Jadi misalnya contoh negara Indonesia, nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impor, di mana nilai ekspornya kalau di Indonesia sendiri pada bulan Maret 2022 tercatat 26,50 miliar US dollar, dan tapi nilai impornya tercatat 21,97 miliar US dollar. Jadi surplus neraca perdagangan disebabkan oleh nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor tersebut, Pak. Oke, ya. Nah, sebenarnya kan di sini ada contoh yang dilewati. Tadi kan bicara tentang double entry bookkeeping. Coba stop share dulu, Yola. Kamu stop share dulu. Sudah? Oke, ini saya ingin tunjukkan. Kembali ke textbook. Saya kan sudah kirim saudara textbook. Silahkan saudara lihat. Dan diperhatikan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi penjelasan saudara, ya. Nah, tadi di sini saudara sudah bicara tentang double entry bookkeeping, ya. Ini ada di halaman berapa ini? Halaman 62 ya, 63 berarti ini. Ada double entry bookkeeping. Nah, saudara sudah ditunjukkan ya pencatatan double entry bookkeeping bagaimana? Ya, ini ada contohnya ya. Yang di debit apa, yang di kredit apa, kan ada contohnya di sini. Nah, ini ada contoh lagi ya. Saya berharap tadi saudara menyinggung ini ya, karena terkait dengan double entry bookkeeping itu. Oke. Nah, kemudian juga tadi pertanyaan saya ya, ringkasan dari transaksi yang ada di atas tadi ya, seperti ini ya. Saudara lihat ada debit kreditnya berapa, debitnya berapa. Nah, kemudian pertanyaan saya berlanjut ke apakah yang menyebabkan suatu negara itu mengalami surplus atau defisit perdagangan ya, yang bisa dilihat dari neraca pembayaran. Ya, tadi sudah dibantu oleh rekan saudara ya, adanya ekspor yang lebih besar daripada impor itu akan menghasilkan surplus perdagangan bagi suatu negara. Itu salah satu contoh. Nah, kalau saudara lihat bagian itu sebenarnya ada di teks ini ya, tinggal saudara lihat saja ya, dan saudara sajikan itu. Oke, ya, jadi harapan saya contoh-contoh yang seharusnya bisa membantu penjelasan ya saudara sajikan ya, tidak hanya sekedar saudara menunjukkan deskripsi tentang apa itu neraca pembayaran ya, apa komponennya ada berapa, enggak hanya sebatas itu. Oke, silahkan dilanjutkan lagi Mbak Yola. Halo. Ya. Saya nggak bisa dengar suaranya Mbak Yola itu. Selanjutnya akan saya lanjutkan, Pak. Oh, harus kamu lanjutkan, silakan. Bukan Yola lagi. Yola udah di slide sebelumnya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang statistical discrepancy. Bahasa Indonesia-nya apa itu?
perbedaan statistik, Pak. Oh, yang benar. Pak, sudah ngecek. Kalau saya dari Google Translate sih gitu, Pak. Dari Google apa? Dari Google Translate, Pak. Prakteknya, kalau di dalam praktek statistical discrepancy itu diartikan apa sih kaitannya dengan neraca pembayaran? Kalau dari ininya dia mengacu antara dua nomor akun nasional yang Ya, no, maksud saya di dalam praktek di Indonesia statistical discrepancy itu diartikan apa sih? eh, kalau di Indonesia karena ada kesenjangan pembayaran internasional, Pak. Suatu negara yang harus diakomodasi dengan transaksi cadangan resmi dari pemerintah. Bentar. Kalau dari buku, misalnya suatu negara itu terus-menerus menyadari defisit pada keseimbangan keseluruhan, maka nantinya negara tersebut akan kehabisan kepemilikan cadangan dan mata uangnya sendiri, sehingga harus terjadi terdepresiasi terhadap mata uang asing itu, Pak. Coba kamu ke slide sebelumnya coba. Sebelumnya, Coba ke slide sebelumnya. Oke, terus bentar. Jadi banyak hal yang dilewati ya kalau saudara lihat textbook tadi ya, yang diambil hanya narasi, hanya deskripsi saja tanpa ada contoh yang dibicarakan ya. Oke. oh, kalau contohnya kami memang Enggak, maksud saya dari Mbak Yola tadi ya, ada apa faktor income, ada unilateral transfer ya, kemudian capital account-nya ya, semuanya hanya summary-nya saja ya. Jadi mengikutinya jadi sulit, maksudnya apa ya. Kemudian lompat ke statistical discrepancy, itu sebenarnya bagian dari apa sih? Bagian dari balance of payment bukan? kalau statistical discrepancy itu masih masuk ini, Pak, balance of payment. Oke, yang masuk dalam topik ini kan, di dalam topik akun-akun balance of payment itu kan ada current account. Current account itu sendiri apa sih? Bahasa Indonesianya tadi? Neraca berjalan. Oke, ya. Yang kedua ada capital account. Capital account. Oke.
Kemudian yang ketiga ada official reserve account. Apa itu yang official reserve account? Kalau official reserve account itu seperti rekening cadangan atau rekening yang mencatat mengenai seluruh transaksi pembelian atau penjualan yang melibatkan aset-aset cadangan resmi dari suatu negara, Pak. Oke. Terus di dalam daftar di dalam textbook itu kan isi balance of payment account kan ada 3 toh, current account, capital account, kemudian ada official reserve account. Gitu. Nah, lantas ada 4, Pak. Kalau di sini. Ada di daftarnya itu loh, Mas. Coba kamu stop share dulu, Silakan kamu stop share dulu. Ini loh, Mas. Ini kan ada current account, ya, ada capital account dan ada official reserve account. Nah, kemudian ini kan dijelaskan satu-satu current account, ya, kemudian ada di capital account, ada capital account, ya, kemudian ada satu lagi oke, nah ada capital account, kemudian ininya mana yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi, saudara naik ke atas, ada yang ketiga ini. Apakah ini adalah sama dengan statistical discrepancy? Berbeda, Pak. Beda. Beda. Oke, nah pembahasan untuk official reserve account-nya ada di mana? Setelah statistical discrepancy itu ada, Pak. Oke. Nah, berarti statistical discrepancy itu apa sih? Kok tiba-tiba muncul di situ? Ya, muncul pada bagian yang ketiga padahal di atas nggak ada. Nggak ada di sini. Kalau dilihat dari exhibit yang 3.1, dia di paling bawah, Pak, ada statistical discrepancy. Nah, itulah yang saya maksud, ya. Tadi saudara penyaji tidak menunjukkan, ya, apa yang seharusnya saudara tunjukkan. Ya. Oh, iya. Jadi kita ini seolah-olah ini tuh current account itu apa, toh isinya tadi memang disebutkan, tapi penyajiannya seperti apa ini kan dilewati, padahal exhibit-exhibit ini penting. Ya, current account, capital account, ya, official reserve account, ya, itu. Nah, berarti statistical discrepancy itu bagian dari apa sih sebenarnya? Bagian dari balance of. Nah, di dalam gambar ini loh, Mas. Oh, dari capital account, Pak. Nah, itu bagian dari capital account. Jadi kalau saudara ceritanya lompat sana lompat sini, saya aja yang sudah baca ini jadinya bingung, apalagi teman saudara yang tidak menyiapkan, nggak baca, kalau cuma ringkasan ala kadarnya, tapi nggak mau lihat apa yang tercantum di sini, ya jadi kacau nanti, jadi nggak paham, jadi sia-sia, jadi cuma menggugurkan kewajiban aja harus presentasi, cuma menggugurkan kewajiban aja harus membuat ringkasan kuliah, ya. Itu. Nah, harapan saya ini kan sesuatu yang baru lah buat saudara, current account, ya isinya apa, ekspor impor. Nah, tadi untungnya saudara sudah menjelaskan ekspor lebih besar daripada impor, ya sehingga ada surplus. Ya, kemudian di sini ada capital tadi ditunjukkan, ya, direct investment, ya portfolio investment, contohnya apa ya? Mestinya kan dalam bentuk yang terstruktur begini mudah dipahami, ya. Jadi harapan saya tadi
kalau ini ada di sebelah slide saudara tadi, sebelahnya slide-nya Mbak Yola tadi, ya, ini isinya ini, oh kelihatan orang jadi, oh di sini toh penyajiannya. Ya. Kemarin soalnya kami ngiranya nanti biar lebih jelasnya lagi akan diterangkan oleh penyaji dari yang artikel itu sih Pak, biar lebih. Oh itu lain, itu konteksnya lain. Oh iya Pak. Konteksnya kan dari artikel, kan saudara bagiannya bab. Jadi bab ya saudara ngurusi yang bab ini. Jangan berpikir tentang apa yang ada di artikel. Ya. Ya Pak, siap. Oke, nah jadi statistical discrepancy itu adalah bagian dari capital account. Ya, itu. Jadi Ya, Pak. jelas kedudukannya di mana. Oke ya, yang lain tolong exhibit 31 ini saudara perhatikan. Ya. Oke, nah kenapa sih kalau saudara lihat ekspor itu justru di kredit bukan di debit? Nah, ini kan jadi pertanyaan, ya. Oke. Nah, malah justru import itu yang disajikan sebagai pengurang, ya. Sebabnya apa? Nah, double entry bookkeeping-nya tadi harusnya ada penjelasan di sini. Ya, seperti itu. Oke, silahkan lanjut. Di-share lagi. Jadi statistical discrepancy tadi ada mengacu pada perbedaan antara dua nomor akun nasional yang seharusnya sama. Nah, ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam sumber data yang tidak sempurna atau metode dalam menghitung dua angka ini. Jadi misalnya suatu negara terus-menerus menyadari defisit pada keseimbangan keseluruhan. Nah, negara tersebut nanti akhirnya akan kehabisan kepemilikan cadangan dan mata uangnya yang memungkinkan negara tersebut harus terdepresiasi terhadap mata uang asing. Jadi, ketika menghitung saldo pembayaran kumulatif yang termasuk akun berjalan, akun modal, dan perbedaan statistik, nantinya akan diperoleh apa yang disebut dengan saldo keseluruhan atau saldo penyelesaian resmi. Nah, semua transaksi tadi terdiri dari saldo keseluruhan berlangsung secara mandiri untuk kepentingan negara tersebut. Nah, saldo keseluruhan akan menjadi signifikan karena menunjukkan kesenjangan pembayaran internasional suatu negara yang harus diakomodasikan dengan transaksi cadangan resmi dari pemerintah. Kemudian selanjutnya itu ada official reserve account. Nah, sebentar, Mas. Itu tadi definisi yang kamu sajikan didapat dari mana? dari buku ini, Pak. Dari buku ini? Oke, kalau menurut buku ini, statistical discrepancy-nya jumlahnya berapa tadi? Apa, Pak? Dari textbook ini, Ya. Jumlah statistical discrepancy-nya berapa? 267,8 billion. Oke, itu disebabkan oleh apa? Omitted and misrecorded transaction, Pak. Nah ya, artinya apa itu? Kalau kamu bandingkan dengan definisi tadi, ya, kalau kamu bandingkan dengan definisimu tadi, coba kamu tunjukkan lagi definisimu. Ya. Mengacu pada perbedaan antara dua nomor akun nasional yang seharusnya sama. Ya, ini biasanya disebabkan oleh perbedaan dalam sumber data yang tidak sempurna atau metode dalam menghitung dua angka ini. Oke. Nah, tadi kan di textbook itu disebutkan 267,8 billion di 2015 representing omitted and misrecorded transaction. Artinya terjadi apa itu? Omitted and misrecorded transaction. Yang lain bisa lihat di textbook di halaman 68 pada paragraf statistical discrepancy.
eh, transaksi yang dihilangkan dan salah pencatatan, Pak. Bukan dihilangkan, terlewati. Terlewat. Ya, terlewati, nggak dicatat, bukan dihilangkan. Oh, iya, Pak. Itu. Dan salah catat. Oke. Nah, itu penjelasan berikutnya kan recording of payment and receipt arising from international transaction are done at different time and places, possibly using different method. Nah, jadi ada pengaruh metode juga. Ya, seperti kalau saudara menghitung dengan depresiasi dengan metode garis lurus, ya dengan metode jumlah angka tahun, itu kan nanti menyebabkan adanya selisih. Nah, ini juga begitu. Kalau ada penerapan metode yang berbeda, maka juga akan menyebabkan terjadinya diskrepensi itu atau selisih itu. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, silakan lanjut. Silakan dilanjut. Jadi ketika suatu negara harus melakukan pembayaran bersih kepada orang asing karena defisit neraca pembayaran, bank sentral negara tersebut atau Federal Reserve System di Amerika Serikat harus menurunkan kinerjanya. Nah, aset-aset cadangan ini, aset cadangan resmi ini biasanya berupa emas, valuta asing, dan SDR, atau meminjam lagi dari bank sentral asing. Nah, di sisi lain, jika suatu negara memiliki surplus neraca pembayaran, bank sentralnya sendiri akan menarik sebagian dari utang luar negerinya atau memperoleh aset cadangan tambahan dari asing. Transaksi internasional suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada rekening giro, rekening modal, dan juga rekening cadangan resmi. Neraca sewa berjalan mencakup ekspor dan impor barang jasa, sedangkan neraca modal mencakup semua pembelian dan penjualan aset seperti saham, obligasi, rekening, real estate, dan bisnis. Rekening cadangan resmi mencakup semua pembelian dan penjualan aset cadangan internasional seperti dolar, valuta asing, dan emas, serta SDR. Jadi SDR itu apa, Mas? SDR itu merupakan hak penerimaan khusus. Apa? Special drawing rights, atau kalau di Indonesianya itu hak penerimaan khusus. Oke, terus? Jadi ketika menghitung saldo pembayaran kumulatif, termasuk akun berjalan, akun modal, dan perbedaan statistik, akan diperoleh saldo keseluruhan atau saldo penyelesaian resmi, di mana neraca keseluruhan merupakan indikasi dari kesenjangan neraca pembayaran suatu negara yang harus diakomodasi oleh transaksi cadangan resmi. Nah, jika suatu negara harus melakukan pembayaran bersih tadi terhadap orang asing karena defisit neraca pembayaran, negara tersebut harus mengurangi aset cadangan resminya. Jadi seperti emas, valuta asing, dan SDR itu, atau meminjam lagi dari orang asing tersebut. Kemudian selanjutnya ada the balance of payment identity. Balance of payment identity ini merupakan ketika akun neraca pembayaran yang dicatat dengan benar gabungan dari akun perjalanan, akun berjalan, akun modal, dan
akun cadangan 0, yaitu BCA plus BKA plus BRA sampai dengan 0, di mana BCA itu adalah balance of current account. Kalau di Indonesia berarti disebut saldo di rekening giro. Kemudian BKA, balance of the capital account, itu saldo pada akun modal. Kemudian BRA, balance of reserve account, itu saldo di rekening cadangan. Nah, saldo pada rekening cadangan atau BRA merupakan perubahan dari cadangan resmi, merupakan perubahan dalam cadangan resmi. Nah, dalam persamaan BCA plus BKA dan plus BRA sama dengan 0 itu merupakan identitas neraca pembayaran atau BOPI yang harus dimiliki. Persamaan BOPI menunjukkan bahwa suatu negara dapat mengalami surplus maupun defisit neraca pembayaran dengan menambah ataupun mengurangi cadangan resminya. Kemudian di bawah rezim nilai tukar, tetap saldo gabungan pada neraca berjalan dan modal akan sama besarnya, tetapi akan berlawanan tanda, yaitu dengan perubahan dalam cadangan resmi BCA plus BKA sama dengan minus BRA. Misalnya jika suatu negara mengalami defisit pada saldo keseluruhan yaitu BCA plus BKA negatif, bank sentral negara tersebut nanti akan memasok valuta asing dari kepemilikan cadangannya. Tetapi jika defisit terus berlanjut, maka nantinya bank sentral akan kehabisan cadangannya dan negara kemungkinan terpaksa mendevaluasi mata uangnya. Nah, hal tersebut terjadi pada peso Meksiko pada bulan Desember tahun 1994. Kemudian selanjutnya di bawah rezim nilai tukar fleksibel murni, bank sentral tidak akan campur tangan di pasar valuta asing. Padahal bank sentral tidak perlu memelihara cadangan resmi. Nah, di bawah rezim ini keseimbangan keseluruhan dengan demikian harus seimbang, yaitu BCA sama dengan minus BKA. Nah, dengan kata lain ini surplus atau defisit transaksi berjalan harus diimbangi dengan defisit atau surplus transaksi modal dan sebaliknya. Dalam sistem nilai tukar mengambang kotor, di mana bank sentral akan diam-diam membeli dan menjual valuta asing. Nah, persamaan BCA sama dengan min BKA ini tidak akan berlaku secara ketat. Selanjutnya, balance of payment trends in major countries. Nah, mempertimbangkan perhatian yang signifikan yang diterima data neraca pembayaran di media berita sangat berguna untuk memeriksa dengan cermat tren neraca pembayaran di beberapa negara besar. Nah, suatu negara dapat mengalami surplus atau defisit neraca pembayaran dengan menambah atau mengurangi cadangan resminya, di mana di bawah rezim nilai tukar tetap, saldo gabungan dari neraca berjalan dan modal akan sama besar, tetapi akan berlawanan tanda dengan perubahan dalam cadangan resmi di bawah rezim nilai tukar fleksibel murni, di mana bank sentral tidak mempertahankan cadangan resmi, surplus atau defisit neraca berjalan harus diimbangi dengan defisit atau surplus neraca modal.
Kalau dari buku sendiri bisa dilihat dari exhibit 3.6 itu ada balance on the current dan capital accounts dari 5 negara besar dari tahun 1982 sampai dengan 2015. Di mana ada pada exhibit 3.8 ada mitra dagang top Amerika Serikat pada tahun 2015 yang dipaparkan dengan miliaran dolar. Jadi di sini ada dari rank pertama ada Cina, kemudian Kanada, Meksiko, Jepang, Jerman, Republik Korea, United Kingdom, France, Taiwan, India, Italia, Brazil, Netherlands, Belgium, dan yang terakhir ada Switzerland. Negara-negara yang depend on the size ekonomi dan geografik, jarak geografik di antara mereka konsisten dengan model volume perdagangan antara negara. Setelah 3 negara teratas yang disebutkan di atas datang sebagai mitra dagang utama, berikutnya bagi Amerika Serikat, masing-masing dari 4 negara ini memiliki volume perdagangan 2 arah dengan Amerika Serikat yang melebihi dari 100 miliar pada tahun 2015. Pameran tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat sendiri memiliki defisit perdagangan yang cukup besar dengan masing-masing mitra dagang teratas pada tahun 2015. Sekian presentasi dari kami, Pak. Oke, nggak sih bisa di stop share. Oke, saudara semua, saya akan tunjukkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh penyaji. Mestinya ya, harapan saya lagi, ketika saudara menjelaskan, saudara juga menunjukkan bagian mana sih yang sedang dibicarakan. Kalau tidak ada di dalam PowerPoint saudara, ya saudara ganti share-nya ya, jangan share PowerPoint-nya, tapi share textbook-nya ini loh yang sedang saudara bicarakan itu yang mana. Jadi audiens bisa ngikutin ya yang sedang saudara bicarakan itu bagian yang mana sih, karena kalau hanya layar statis diam di situ kemudian saudara tidak menunjukkan apa yang saudara maksud, lagi-lagi ya susah untuk diikuti ya.
Oke, untuk penyajian ke depan, ya saya harap saudara tidak melewati poin-poin penting yang ada di dalam textbook itu tadi. Oke, sedikit sebelum berpindah ke jurnal, saya ingin share ini. Share screen. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saudara. Saya. Ya, tadi ada ditunjukkan balance on current account, ada kemudian plus balance on capital account, ya, kemudian ada plus balance on reserve account. Ini kan sebenarnya item-item yang sudah kita lihat pada exhibit 3.1 tadi, ya. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia, ya, secara baku, ya, saya nggak tahu kalau kita bicara tentang translasi, itu kadangkala translasi yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kita zaman dulu itu terdengar aneh, ya. Contoh sederhananya adalah accumulated depreciation, diartikan sebagai akumulasi depresiasi, padahal kan kalau bahasa Inggris itu diterjemahkan dari belakang ke depan, ya. Nah, tapi udah salah kaprah, accumulated depreciation diartikan akumulasi depresiasi, padahal yang benar adalah depresiasi akumulasian. Nah, begitu juga dengan akun ini, ya, kalau kita sudah terbiasa belajar akuntansi, ya, kalau saudara pernah belajar akuntansi, terjemahan dari current account, ya, itu mestinya saldo akun berjalan, kan? Ini saldo akun berjalan. Oke. Saya saudara lihat di sini. Kalau kita mau terjemahkan dengan kaidah penerjemahan, ya, saldo akun berjalan, ya. Nah, tetapi di dalam bahasa Indonesia, kalau saudara baca buku perekonomian Indonesia, misalnya, ya, ini balance of the current account diartikan saldo neraca transaksi berjalan, ya, itu. Nah, kemudian ada ditulis BKA, ya, karena untuk membedakan current dengan capital, ya, balance of capital account, ya, ini saldo neraca modal, itu kan di terjemahan dalam bahasa Indonesia dari textbook dulu bahasa Indonesia diartikan begitu. Kalau kita lihat ini di dalam kaidah penerjemahan, harusnya ini jadi saldo akun modal, ya, capital account. Nah, yang terakhir adalah BRA, balance on the reserve account. Oke, balance on the reserve account. Ini juga begitu, ya. Kita lihat saldo neraca keuangan, ya, padahal kalau secara mengikuti kaidah penerjemahan ini adalah saldo akun cadangan. Oke lah, ini supaya saudara tahu penerjemahan yang sudah baku yang ada di sebelah kiri, kan, kalau dengan kaidah penerjemahan yang benar ada di sebelah kanan, di garis miring sebelah kanan itu. Oke, tadi sudah disampaikan BCA tambah BKA tambah BRA sama dengan 0, ya. Nah, bisa juga ini di penjelasan selanjutnya di bawah rezim nilai tukar fleksibel murni, ya, ini bisa muncul BCA tambah BKA itu sama dengan 0, ya. Nah, contohnya bagaimana? Ya, mestinya kalau saudara cari-cari contoh itu bisa saudara dapatkan. Nah, ini saya ingin tunjukkan dapatnya yang tahun 2006, ya, balance of payment data, ya, data neraca pembayaran tahun 2006 untuk United States, ya. Nah, tadi saudara lihat ada current account, ya, ada capital account, dan ada official reserve account. Nah, yang disinggung tadi statistical discrepancy itu ada di sini, ya. Oke, nah saudara lihat ada ekspor kredit sekian, ya, kemudian ada import sekian, ya, lantas ada unilateral transfer, ya, ini kita bisa memberikan bantuan ke luar negeri atau kita menerima bantuan dari luar negeri.
Ya, sehingga di sini kalau saudara lihat saldo akun berjalannya adalah sebesar debit 811,3. Ya. Oke, berikutnya kita lihat yang capital account. Ya. Ada direct investment. Ya. Ini investasi yang kita lakukan ya, ke pihak asing, ke pihak luar. Sebaliknya ada pihak asing yang melakukan investasi langsung ke negara kita. Nah, portofolio investment juga begitu, ya. Dan ada investasi lainnya. Nah, kemudian ada balance on capital-nya sebesar 826,9. Oke, lantas ada statistical discrepancies. Inilah tadi yang sudah ditunjukkan oleh Mas Hermius, ya kalau nggak salah tadi namanya. Ada yang disebabkan oleh omission dan misrecording, ya. Itu. Nah, omission atau misrecording ini, omission itu ya karena unintentional ya, ada yang terlewat, sedangkan misrecording bisa jadi karena salah dalam menggunakan suatu metode yang diterapkan. Ya. Nah, sehingga di sini cadangan akun cadangan resminya kalau kita artikan menurut kaidah penerjemahan itu adalah 2,4 ya. Nah, tentunya tidak berhenti sampai di sini, saudara kalau mau lihat contoh-contoh lainnya ya. Ini ditunjukkan suatu transaksi ya pada tahun 2004 ya. United States mengimpor lebih banyak daripada yang diekspor ya. Kalau saudara lihat yang dari awal tadi saya tunjukkan 811,3 ya. Karena ada di sisi atau di kolom debit, ini berarti impor dia ya lebih besar daripada ekspornya sehingga dia mengalami defisit. Ya, mengalami defisit sebesar 811,3. Nah, lagi-lagi ada unilateral transfer, silahkan saudara lihat transfer bantuan yang diterima atau yang bantuan yang diberikan, ya. Itu di sini kalau saudara lihat bantuan yang diberikan lebih besar daripada bantuan yang diterima 114,0 itu. Ya, nah saudara tahu Amerika memang royal ya dalam memberikan bantuan kalau dia ada kepentingan. Ya, contohnya di Ukraina saat ini terakhir Biden itu memberikan bantuan sebesar 2 triliun rupiah ya kalau dirupiahkan 2 triliun rupiah kepada Ukraina ya untuk membantu perang melawan Rusia itu. Oke, defisit akunnya sebesar 811,3. Nah, jadi maksud saya kalau saudara menunjukkan balance of payment ini ya saudara nggak akan ada masalah menjawab pertanyaan saya tadi, mengapa suatu negara bisa mengalami defisit atau surplus. Ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, tadi ada statistical discrepancy-nya 18 ya. Nah, kemudian kita lihat perbedaan apa dengan slide sebelumnya. Ini tadi sama 811,3, 180, 1017, 690 ya, nggak ada bedanya. 235,4, 426,1, 400 nggak ada bedanya. Nah, sekarang saudara lihat ini ada selama tahun yang sama Amerika Serikat menarik investasi bersih sebesar 826,9 miliar. Ya. Nah, jelas seluruh dunia menganggap Amerika Serikat sebagai tempat yang baik untuk investasi. Ya. Itu. Menganggap Amerika Serikat sebagai tempat yang baik untuk investasi. Oke, balance of capital account-nya 826,9. Di sini menarik investasi bersih itu artinya apa? Banyak pihak dari luar negara lain menginvestasikan dananya ke Amerika Serikat. Ya, ini statistical discrepancy-nya tadi ini salah tempat ya ini. Harusnya di sisi yang ini kegeser ke sini. Nanti saya perbaiki. Nah, ini hanya ingin menunjukkan Amerika adalah tempat yang
menarik untuk berinvestasi. Oke, berikutnya lagi ya. Nah, di sini disebutkan di bawah rezim nilai tukar fleksibel murni, angka-angka ini akan menyeimbangkan satu sama lain ya. Maksudnya apa? Kalau semuanya tidak ada omission, tidak ada misrecording ya. Ini dan nilai tukarnya fleksibel murni ini akan sama. Nah, kemudian tadi kita lihat ada yang namanya statistical discrepancy, tapi dalam kenyataannya yang namanya fleksibel murni itu nggak ada. Ya, ini bisa menimbulkan diskrepensi sehingga ada saudara lihat statistical discrepancy-nya sebesar 18. Ya, itu. Nah, ini gambaran aja, nanti sebenarnya masih banyak lagi ya. Contoh-contoh berikutnya yang ada di dalam buku, ada gambar dan segala macam yang sebenarnya bisa saudara detailkan satu demi satu ya. Itu. Nah, ini ada penjelasan macam-macam ya yang berdasarkan satu contoh tadi. Ini bisa untuk menjelaskan exchange rate dan seterusnya. Oke lah, jadi pada intinya saya berharap saudara ambil poin-poin penting, jangan hanya deskripsinya saja yang saudara tunjukkan, dan upayakan misalnya tadi dengan exhibit 31 saja, saudara bisa menjelaskan banyak hal. Ya, oke. Baik, karena keterbatasan waktu juga, kita akan, saudara boleh siapkan pertanyaan untuk penyaji bab ya. Silahkan disiapkan, nanti bisa ditampilkan di ruang chat ya. Berikutnya penyaji untuk artikel jurnal, yaitu Matias, Jeremius, dan Sekalista. Silakan. Saya sudah stop share. Ya, terima kasih. Halo, ini Mas Matias yang bicara. Ya, Pak. Suaranya agak putus-putus ya, Mas? Agak itu off cam nggak apa-apa? Ya, suaranya kurang jelas ya. Yang lain bisa dengar dengan jelas nggak? Siap, tidak, Pak. Putus-putus, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Mas Matias. Maaf, 1 menit. Maaf. Udah, putus-putus ya? Nggak bisa ya. Saya nggak bisa dengar dengan jelas, Mas Matias. Ini sekarang sudah dapat artikel dari Mas Matias belum yang lain-lain? Sudah, Pak. Sudah dikirim. Sudah, Pak. Baru dikirim tadi, Pak. Dari grup ya. Oke ya, silahkan yang mahasiswa lain yang sudah dapat dibuka filenya. Silakan Mas Matias dicoba lagi. 1, 2, 3. Apakah masih putus-putus? Ya, kalau cuma satu kata bisa didengar dengan baik, tapi kalau sudah dalam satu kalimat itu naik turun suaranya. Off cam aja, Pak, mungkin, Pak. Iya, ya, silakan. Ini bisa mungkin sekarang ya. Ini udah bisa, Mas? Ya, jelas. Mas. Lebih jelas pasti. Saya matikan semua bluetooth-nya segala. Ya, jangan dimatikan pacarnya. Jadi pacar lagi.
share screen. F5. Nah, oke. Ya, mohon maaf agak sedikit terganggu. Pak. Selamat malam, Pak Iki, selamat malam teman-teman semua. Kami bertiga di sini, Matias, Sekar, dan Jeremius. Kami mendapatkan atau mencoba untuk mereview sebuah artikel ya dari yang ditulis oleh Bu Ismadianti, Santi, dan Agus Rubianto. Itu judulnya Peranan Neraca Pembayaran Internasional di dalam Perekonomian Indonesia. Saya kira ini sangat cocok dengan apa? Dengan kok nggak mau sekarang. Sangat cocok dengan bab tentang neraca pembayaran pada yang kita bahas pada hari ini. Tapi ini kok nggak mau sekarang. Maaf, Pak. Kendala teknologi. F5. F5. Kamu. Ya. Oke, ini sangat cocok dengan topik pada hari ini tentang neraca pembayaran. Nah, dimulai dari globalisasi ya, perekonomian global, bahwa semua negara itu sekarang menghadapi kondisi di dalam perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara ini menjadi penting ya, dan itu sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi di setiap negara. Kondisi dalam situasi global ini menyebabkan semua harus menunjukkan daya saing. Kalau punya daya saing, dia memiliki faktor untuk memenangkan kompetisi di antara negara-negara itu. Sehingga kalau dia menang, dia akan memperoleh manfaat. Manfaat dari apa? Manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia pada saat ini. Nah, untuk melihat keuntungan yang diperoleh dari perekonomian global ini, salah satu atau dapat dilihat ya melalui kondisi keadaan neraca pembayaran di suatu negara. Dia bisa punya daya saing yang baik atau tidak terlihat dalam neraca pembayaran internasionalnya. Nah, tujuan penelitian dari peneliti ini adalah menganalisis peranan neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia yang didekati dengan model Tirwal dan Hussein. Kemudian yang kedua menganalisis determinan ya penentu neraca pembayaran Indonesia itu dengan pendekatan model empiris peneliti namanya Dwasa. Ini menggunakan hal yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya bagian pendahuluan soalnya. Nah, tujuan pembayaran internasional, tujuan neraca pembayaran internasional. Tujuannya itu jelas, ada 7 ya, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Kemudian neraca pembayaran itu kita juga bisa mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan yang terjadi. Lalu juga yang nomor 4, dalam neraca pembayaran kita juga tahu utang
luar negeri suatu negara itu seperti apa juga tercantum dalam neraca pembayaran itu. Kemudian ada lagi tujuannya kenapa harus melihat neraca pembayaran, bisa untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukarnya, nilai tukar mata uang yang ada di situ. Kemudian mengetahui sumber-sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. Kemudian yang ketujuh yaitu mengetahui sumber data penyusunan statistik neraca nasional yang seperti yang dijelaskan teman sebelumnya tadi. Itu adalah tujuan kenapa kok kita harus tahu, harus mengerti tentang neraca pembayaran nasional. Nah, ini juga sedikit mengulangi dari yang di buku textbook tadi, bahwa neraca pembayaran itu menunjukkan kemampuan menyerap devisa, kalau itu masuk, atau pembayaran ke luar negeri. Neraca pembayaran dinyatakan baik atau tidak, itu dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar sebagai cadangan luar negeri dan kredit di dalam negeri. Nah, neraca sebuah negara karena terkait dengan kemampuan menyerap devisa dan pembayaran luar negeri, maka itu bisa menunjukkan bahwa perekonomian sedang terganggu atau tidak. Perekonomian yang terganggu jika nanti neraca pembayaran selalu negatif. Nah, itu bahaya. Kita harus aware dengan itu. Nah, neraca pembayaran ini merupakan tadi sebenarnya catatan sistematis, ya. Itu dicatat tentang apa, catatan sistematisnya tentang apa? Tentang transaksi internasional antara penduduk dan orang asing dalam jangka waktu tertentu di suatu negara. Nah, transaksi ekonomi itu apa yang dicatat? Transaksinya adalah barang dan jasa, lalu ada pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran transaksi berjalan. Kemudian yang kedua adalah transaksi modal dan atau finansial, ya, modal dan finansial. Nah, neraca pembayaran bisa mengalami defisit, surplus, dan seimbang. Ini adalah keadaan, ya, suatu kondisi di dalam neraca pembayaran. Nah, nanti, untuk mengetahui suatu kondisi itu sedang surplus atau sedang defisit atau sedang seimbang. Nah, ini di dalam artikel ini dikatakan bahwa bisa didekati, lalu bisa diberi obat, itu kira-kira kalau terjadi masalah defisit terus-menerus, itu menggunakan dua pendekatan, ya, dua pendekatan besar, yaitu yang ditemukan oleh Keynes, ya, ekonom tahun 30-an itu, dan aliran moneteris. Untuk jangka pendek, ketika terjadi shock, terjadi kejutan, ya, kejutan kok tiba-tiba defisit anggaran pembayaran nasionalnya seperti apa, neracanya kok defisit seperti apa. Untuk jangka pendek bisa didekati dengan pendekatan Keynes. Ya, jadi Keynes ini kira-kira dia itu ekonom yang mengkoreksi tentang tidak ada free fight liberalism. Di situ harus ada proteksi yang dilakukan oleh otoritas moneter atau pemerintah. Ya, si Keynes ini berpendapat bahwa melalui tadi dikatakan bahwa suku murni, nilai tukar murni, ya, dengan murni, nilai tukar yang murni tidak akan terjadi. Nah, ini ternyata kalau saya tidak salah mengartikan, ini karena Keynes berperan di situ. Nah, si Keynes ini menekankan aspek jangka pendek, ya, dengan cara melihat dinamika perubahan untuk menuju ke keseimbangan yang baru. Sehingga dimungkinkan untuk melihat
jangka waktunya juga. Ini jangka waktunya pendek apa lama? Karena nanti setelah bisa diidentifikasi penyebabnya apa, itu akan pemerintah atau pemangku kepentingan dalam dunia perekonomian makro ini, dia akan tahu, oh ini sebaiknya diberi obat ini, diberi kebijakan yang seperti ini, sehingga bisa sehingga bisa menghindari ya, defisit anggaran defisit neraca pembayaran yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, dalam perekonomian dalam penelitian ini mendasari teori untuk untuk peranan untuk menjelaskan peranan neraca pembayaran internasional di Indonesia ini. Kemudian pendekatan yang kedua itu menggunakan analisis moneteris, kaum moneter. Nah, kaum moneter ini tidak mungkin, karena ini jangka panjang, tidak mungkin ada proteksi, tidak mungkin ada pemerintah itu mencampuri terjadinya kalau memang defisit secara berturut-turut dan jangka panjang, ya, bukan tentang memberi obat yang instan, tetapi kita berpikir tentang lebih ke arah yang keseimbangan itu bisa diperoleh karena ini keseimbangan baru untuk menjadi perusahaan lama dan menjadi keseimbangan baru itu ditelaah menjadi lebih banyak lagi aspeknya. Nah, itu sekilas bahwa itu tentang pendekatan yang dilakukan oleh penulis di situ. Nah, untuk kita balik sedikit, persamaan neraca pembayaran internasional. Tadi dikatakan ada BCA, ada BRA. Kalau ini menggunakan bahasa Indonesia, ini menggunakan NPI itu neraca pembayaran internasional sama dengan neraca transaksi berjalan ditambah dengan neraca transaksi modal dan finansial. Nah, rumus ini adalah rumus yang baku untuk melihat neraca pembayaran. Ketika hasil NPI ini 0, ya berarti neraca pembayaran internasionalnya adalah seimbang. Tetapi kalau negatif, berarti situasinya neraca pembayarannya adalah defisit. Dan sebaliknya kalau itu positif ya berarti surplus. Nah, ini yang sebenarnya angka-angka ini nanti sebenarnya seperti apa kita lihat di dalam isi dari penelitian ya, hasil penelitian nanti. Kemudian tentang cadangan luar negeri. Cadangan devisa luar negeri akan terlihat di dalam neraca pembayaran nasional ya, sebagai selisih neto antara transaksi berjalan dari jual beli produk dan jasa yang ditentukan oleh ekspor dan impor serta transfer besi. Sedangkan untuk modal lalu lintas neraca transaksi modal dan finansial ditentukan oleh selisih jumlah pemasukan dan pengeluaran modal yang masuk dari dan keluar luar negeri, baik dari semua sektor ya, baik dari sektor swasta maupun dari pemerintah. Itu adalah komponen-komponennya. Nah, mungkin ini Mbak Sekar bisa melanjutkan ke dalam penelitiannya. Tadi hanya pengantar teori-teori yang digunakan dalam pendahuluan. Monggo Mbak Sekar. Terima kasih Pak Matias. Selamat malam Pak Egi. Selamat malam teman-teman. Saya akan melanjutkan pembahasan artikel, yaitu penelitian terdahulu. Ini ada penelitian dari Fitri tahun 2014. Fitri tahun 2014 ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan Indonesia.
Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri ini adalah kurs rupiah berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dunia tidak signifikan terhadap neraca berjalan Indonesia tahun 1990 sampai 2011. Lalu yang kedua ada penelitian dari Effendi tahun 2014. Nah, Effendi ini menganalisis neraca pembayaran Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil dari penelitian ini bahwa tingkat kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sedangkan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran dalam jangka pendek. Sedangkan variabel inflasi dan tingkat bunga tidak signifikan mempengaruhi neraca pembayaran dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Kennedy tahun 2013. Kennedy ini melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran di Kenya antara tahun 1963 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi neraca pembayaran dipengaruhi oleh tingkat perdagangan, pergerakan nilai tukar rupiah, dan masuknya investasi asing langsung. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Ajayi tahun 2014. Ajayi melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan dalam keterbukaan perdagangan, rendahnya penawaran uang, investasi swasta yang lebih besar, nilai tukar yang lebih tinggi, pelonggaran kebijakan moneter, defisit fiskal yang lebih tinggi, dalam meningkatkan neraca pembayaran di Nigeria. Next. Hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, ekspor akan berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Hipotesis yang kedua, modal masuk berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Hipotesis yang ketiga, harga relatif berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Next. Sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 model. Yang pertama, replikasi model Tirwal dan Hussein menggunakan data sekunder tahun 1987 sampai 2014. Variabel yang digunakan yaitu cadangan devisa, ekspor, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pendapatan nasional bruto real. Pendapatan nasional real Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel ekspor, penanaman modal asing, dan nilai tukar perdagangan. Lalu model yang kedua adalah model empiris, yang digunakan dengan pendekatan buasa. Menggunakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah cadangan devisa sebagai representasi dari neraca pembayaran Indonesia dan menggunakan pendekatan monetaris sebagai pendekatan dasarnya. Sehingga menjadikan penawaran dan permintaan uang sebagai model dasarnya. Namun penelitian ini juga ingin menguji relevansi pendekatan elastisitas dan absorpsi terhadap neraca pembayaran sehingga menambahkan variabel nilai tukar dan variabel PDB sebagai variabel bebas dengan menggunakan pendekatan duasa. Next. Next, Pak. Untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Jeremius. Ya, terima kasih Mas Kar. Selamat malam Pak Egi, selamat malam teman-teman. Saya akan melanjutkan hasil penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ini dari hasil regresi model empiris Tirwal dan Hussein, kita bisa lihat pada tabel di sini nilai R square di bawah itu sebesar 98,38% menunjukkan bahwa pendapatan nasional real di Indonesia dapat dijelaskan oleh 3 variabel di atas. Variabel ekspor, terus FDI atau penanaman modal asing, dan purchasing power parity PPP. Variabel ekspor di sini berpengaruh positif signifikan pada alfa 5% terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan koefisien sebesar 0,459. Hal ini berarti kenaikan ekspor sebesar 1% akan meningkatkan pendapatan nasional BIS sebesar 0,45%. Lalu dua variabel yang di bawah, FDI dan PBB, itu menunjukkan nilai tukar perdagangan secara a priori sesuai dengan hipotesis, namun tidak berpengaruh signifikan baik pada alfa 5% maupun pada alfa 10% terhadap pendapatan nasional Indonesia. Lalu untuk hasil penelitian yang kedua, next Pak. Di sini hasil penelitian yang kedua ada hasil regresi dari pusat. Hasil penelitian ini dilihat dari R-square menunjukkan bahwa 0,9745. Hal ini berarti secara empiris menunjukkan bahwa neraca pembayaran Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel GDPR, inflasi, lalu nilai tukar kurs, dan suku bunga SB. Sebesar itu di R-square itu sebesar 97,45%, dan sisanya sebesar 2,55% dijelaskan oleh variabel di luar model. Di sini GDPR ini dilihat dari alfa 5% dengan koefisien 1,74, yang berarti peningkatan real sebesar 100%, peningkatan GDPR sebesar 1% akan mampu menaikkan cadangan devisa pada neraca pembayaran sebesar 1,74%. Lalu yang kedua, yang inflasi, yang kita ke nilai tukar dulu. Di sini nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca berjalan, karena devaluasi nilai tukar akan dapat mendorong ekspor. Hal ini karena devaluasi nilai tukar itu di Indonesia berarti harga barang luar negeri akan naik dan impor akan turun dan menyebabkan penggunaan devisa berkurang. Sebaliknya, harga barang dalam negeri akan turun dan akan meningkatkan ekspor yang akan menambah devisa atau menambah neraca pembayaran. Hal ini ditunjukkan dengan tanda negatif pada variabel inflasi. Namun demikian, pada inflasi pada model empiris ini tidak signifikan, baik pada alfa 5% maupun alfa 10%. Secara teori dinyatakan bahwa jika inflasi naik maka akan mengurangi neraca pembayaran. Namun inflasi juga bisa berpengaruh positif karena kenaikan inflasi di Indonesia itu relatif rendah. Saat pendapatan nasional naik, maka neraca pembayaran akan naik. Sayangnya kenaikan pendapatan nasional karena inflasi ini tidaklah terlalu besar sehingga inflasi tidak signifikan, tidak berpengaruh signifikan. Lalu yang terakhir, suku bunga. Suku bunga di sini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia, namun memiliki tanda yang negatif, sehingga jika suku bunga naik, maka akan memperburuk neraca pembayaran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Next, Pak. Analisis neraca pembayaran dengan model empiris Stewart dan Chen menunjukkan bahwa ekspor dan lalu untuk penanam modal asing dan purchasing power asing tadi dan purchasing power parity menunjukkan kesesuaian pada hipotesis tapi tidak berpengaruh terhadap pendapatan nasional Indonesia. Lalu yang terakhir, analisis neraca pembayaran internasional dengan bisa menunjukkan hasil dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap
neraca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya masih menunggu kritik untuk artikel ini juga ya. Mungkin yang lain sambil menunggu pertanyaan bisa mengomentari ya. Untuk artikel ini kritik saudara apa? Ya. Banyak ini kalau mau dilihat silahkan kalau ada yang mau komentar. Banyak sekali yang bisa dikomentari. Silakan. Ada yang mau komen? Kritiknya mungkin tentang ini, Pak, tentang hasil penelitiannya kan cocok untuk di Indonesia. Tapi untuk beberapa variabel seperti apa tadi, seperti nilai tukar atau apa tadi, tidak ada beberapa variabel yang memang tidak bisa merepresentasikan keadaan di Indonesia. Oke. Terkait metodologi, itu kan kalau itu hasil ya tadi ya Pak Matias ya. Terkait metodologi, terkait penulisan, terkait format, silakan kalau ada kritik. Yang seharusnya tidak patut untuk kita contoh, tidak patut untuk saudara contoh kalau saudara menulis artikel. Silakan. Atau mungkin karena replikasi, Pak. Ya. Metodenya replikasi dari peneliti lain dari tahun yang berbeda, lalu diterapkan di Indonesia begitu. Ya, kalau replikasi sah-sah saja ya, kalau ada kontribusinya, ya kan? Sah-sah saja kalau ada kontribusinya. Nah, kontribusi kan bisa macam-macam. Nah, ini ke arah kritik yang bisa saudara berikan. Jadi sekali lagi tadi bisa format, bisa metodologi, ya, kemudian penulisan dan seterusnya lah. Coba yang baru terima selain dari penyaji, ya, saudara baru terima sekilas saja, wah, ini kok artikel kayak gini loh. Sebenarnya saya nggak mau memilihkan ini, tapi nggak ada yang lain kan kemarin dikasih 2 ke saya. Nah inilah supaya bisa jadi salah satu contoh artikel yang tidak patut saudara tiru kesalahan-kesalahannya. Ada 30 orang ini, masa
Selain penyaji loh, penyaji sudah membahas panjang lebar itu. Silakan Mbak Siska. Mungkin dari format penulisannya Pak, itu di situ kan dari pendahuluan terus langsung ke metode penelitian, yang mana dari pendahuluannya itu lumayan panjang dan nggak ada tinjauan atau kajian teorinya gitu, kayak misal pengertian per masing-masing variabelnya itu apa, kemudian pengembangan hipotesisnya seperti apa, itu kayaknya jadi satu sama pendahuluan, jadi agak terlalu panjang gitu kalau mau membaca gitu Pak. Iya, ya itu. Oke, coba saya share screen di sini. Padahal kalau saudara lihat, saya nggak tahu ini jejak ini masuk ke ada Sinta berapa, saya nggak tahu. Kalau saudara mau cek silahkan. Ya. Ini kan kalau saudara lihat penulisnya itu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kalau kita lihat di perankingan itu mereka ada di ranking atas. Universitas Negeri Semarang, ya bahkan di sini ada penulis dari LIPI, ya itu. Nah saya nggak mau lihat bahasa Inggrisnya lah, ini ya bahasa Inggrisnya kalau dibicarakan menyedihkan. Tapi dari pertama aja kalau saudara lihat abstraknya ini tuh apa toh ya? Coba. Ya. baru baca abstraknya, aduh apaan ini ya. Satu dari sisi penulis ya, 3 orang loh, 3 orang yang nulis, masa sih ini nggak kelihatan memiliku ya. Terus yang namanya jurnal, namanya artikel itu kan mesti ada reviewernya kan. Ada reviewernya. Reviewernya kemana ini? Reviewernya kemana ini? Yang kayak gini aja, ini mendingan di abstrak. Banyak yang saya temukan penulisan-penulisan dalam bahasa Indonesia itu judulnya aja sudah typo. Judulnya aja udah salah tulis. Nah, kemarin juga ada, ya sorry to say, ada dosen STIE yang saya nggak tahu, mungkin karena dia harus menerjemahkan dalam bahasa Inggris, judulnya aja udah salah dalam bahasa Inggrisnya. Ya, lantas kemana reviewnya? Nah itu satu. Ini kalau saudara, saya cuma menunjukkan yang sekilas-sekilas saja. Ya, apalagi yang saudara lihat cuma di abstrak saja ini. Ya. Bahwa neraca perilaku, neraca pembayaran. Coba ini apa ini? Ya, neraca perilaku, neraca pembayaran. Oke, terus kalau saudara lihat inkonsistensi lagi, ini cadangan devisa, ekspor, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pendapatan nasional. Tiba-tiba P-nya huruf besar. Padahal yang lainnya huruf kecil. Simple ini, cuma kayak gini kok. Saudara mungkin ngelihatnya, gitu kan. Rasanya ngelus dada gitu. Oke. Bisa terbit yang kayak gini. Oh, udah lihat isinya aja. Nah, belum lagi kita lihat isinya. Ini jadi kalau saudara lihat hanya pekerjaan jangan-jangan ini skripsi mahasiswa ya. Kemudian dosennya sudah kebelit ya, ingin naik pangkat gitu mungkin ya. Kemudian punya mahasiswanya atau mahasiswinya, bimbingannya ya, tidak dibaca lagi dengan benar ya, kemudian diterbitkan ya. Tapi sekali 3 uang ya. Jurnalnya juga begitu. Ya, nggak baca-baca lagi. Ya. Nah, ini hal kecil dari judul. Nah, tadi Mbak Siska sudah menunjukkan di pendahuluan, terus pendahuluan ini, terus pendahuluan. Ini masih pendahuluan kan ini? Ya, tiba-tiba metode penelitian. Padahal
Kalau saudara nulis artikel ke dalam jurnal, ada apa lagi sih setelah pendahuluan? Tadi Mbak Siska sudah nyinggung, ada apa lagi Mbak Siska? Tadi nggak ada kajian teori atau penjelasan tentang masing-masing variabelnya gitu. Ya, nggak ada literatur ilmiah juga, toh? Ya, secara khusus tidak membicara penelitian terdahulu kan? Gabung Ya. di pendahuluan gitu. Iya, semuanya ada di pendahuluan. Ya, ini aduh, kok bisa terbit kayak gini nih, ya, menyedihkan betul. Nah, ini baru bicara format, ya. Saudara lihat lagi, ya, yang sederhana saja, sebentar. Ya, yang lain boleh nanti silahkan tunjukkan, kita kupas ini supaya tidak saudara tiru, ya. Tadi tentang ini mesti tidak menggunakan aplikasi referensi ya dengan benar, ya. Nah, apalagi yang sederhana di sini, saudara lihat setelah angka 5 nggak ada spasi di sini, ya, sederhana banget ya. Apalagi yang namanya garis miring itu mesti nggak ada spasi, ya, garis miringnya itu nggak ada spasi, langsung nempel, ya. Nah, terus saudara lihat lagi nih, 2005, 2009, apaan ini? Ya, ini kan, aduh, kayak gini ya, sedih banget lihatnya. Oke, silakan gantian, saudara yang lain yang mengkritik, yang penyaji juga boleh menunjukkan, Pak, saya baca ininya kok begini, itu silakan. Apalagi selain itu? Tidak ada apa lagi bagian apa? Pengembangan hipotesis toh? Tidak ada secara khusus membicarakan pengembangan hipotesis. Tidak ada lagi situ. Dari pendahuluan langsung apa tadi? Metode penelitian. Langsung metode penelitian. Oke. Nah, satu hal lagi yang kalau saudara lihat di sini, di dalam ilmu sosial apa seperti ini, dan yang dipakai R-square atau adjusted R-square biasanya. Adjusted kalau variabelnya lebih dari 2, Pak. Pakai apa? Adjusted. Halo, yang ngomong apa? Saras? Pakai adjusted, Pak. Ya, pakai adjusted R-square. Ya. Ilmu sosial normalnya di kisaran berapa persen sih? Umumnya, bukan normalnya, umumnya. Ini kan nyari sempurna loh. Coba, yang saudara pernah dapatkan, kalau di ilmu sosial, ya, R-square-nya itu umumnya di kisaran berapa? Ini dari tadi yang komen saya semua nih. Yang lain silakan komen sama Mbak Siska sama Mbak Saras. Yang lain boleh komen juga, silakan. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Kalau misalnya suatu penelitian itu adjusted R-square-nya hampir 100%, berarti itu penelitiannya benar-benar baik ya, Pak? Dan kalau memang metodologi tepat, variabelnya tepat, ya, itu bisa dikatakan oke banget. Tapi di dalam ilmu sosial yang mempengaruhi bukan variabelnya macam-macam, ya. Bisa jadi memang yang kita identifikasi itu adalah yang dominan. Tapi kalau sampai 90% itu
apa ya, tanda tanya lah. Nah, ini kalau saudara lihat di sini, saya tunjukkan kepada saudara. Ya, tadi kan saya tanya normalnya berapa sih? Nah, coba saudara lihat di sini. Ya. Modelnya sempurna betul. Ya, absolute strong model. Oke. Itu. Nah, kalau 0,33 atau kurang, ya weak moderate model, ya modelnya lemah, ya. Antara 5 sampai 0,7 ya moderate model, ya. Antara 0,7 sampai dengan kurang dari 0,75 moderate strong model, ya. Kalau sudah di atas ini, waduh luar biasa, ini bisa dapat Nobel ini, ya. Jadi seolah-olah variabelnya itu sudah mewakili semuanya, padahal faktanya tidak. Ya, itu. Nah, ini acceptable range of R-square in social science. Ya, kita di ilmu sosial ya ini kisarannya ini. Biasanya kisarannya di sini nih. Kisarannya di sini. Karena di dalam ilmu sosial sekali lagi banyak variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Seperti yang saya katakan ketika kita bicara apa sih yang mempengaruhi nilai tukar, perubahan nilai tukar, itu banyak faktor, ya. Jadi ya seperti yang saya katakan sederhana pada pertemuan yang lalu, ya kabar Presiden Jokowi sakit saja nilai rupiah bisa jatuh, kan begitu. Ya. Nah, silakan kalau ada komen lainnya. Kalau ada komennya apa lagi? Mungkin dari saya, Pak. Mateus, silakan. Kan di halaman berapa? Ya, Pak. Di halaman berapa? Di bagian kesimpulannya itu. Kan di artikel ini kan terdapat tiga variabel kan, Pak? Ya. 3 variabel. Dan di situ kan kesimpulan. Oh, ini simpulan, ya. Ya. Nah, di sini kan ada 3 variabel kan. Jadi yang di sini hanya satu variabel yang dua variabel yang menunjukkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan nasional real di Indonesia. Tidak ada, maksudnya tidak ada saran untuk penelitian yang akan datang untuk atau melengkapi lah begitu. Ya. Tidak kalau saudara lagi penulisan yang baik pastinya ada apa? Keterbatasan toh, keterbatasan penelitian apa? Ya, Pak. Tidak menyebutkan dan tidak ada bagian tersendiri ya, limitation and future research kan nggak ada. Dari keterbatasan itu kan kemudian dibangun suatu pendapat tentang kedepannya bagaimana, future research-nya bagaimana. Ya kan? Ya. Jadi keterbatasan dibahas, dari keterbatasan itulah kemudian kita memberi saran future research-nya bagaimana. Ini juga nggak ada. Ya, nah ini tadi makanya saya katakan dari segi metodologi nggak masuk akal 90%. Ya, kemudian dari segi format, ya tadi tambahan tidak ada keterbatasan, tidak ada saran, future research-nya tidak ada. Oke, ada lagi? Ya, terutama penulisan ya, ini amburadul betul ya, habis titik nggak ada spasinya, terus ini habis koma ini nggak ada spasi, yang atas di sini spasinya gede, ya. Nah, saudara ke depan harapannya jangan sampai menulis seperti ini, ya. Dikejar waktu pun ayolah dibaca lagi, ya. Jujur saja mungkin saudara nggak pernah lihat ada tulisan saya yang muncul belakangan. Sorry, saya kalau nggak rasanya kok kalau nggak mendekati sempurna dalam bentuk tulisan, kalimat atau sebagainya lah, ya rasanya kok malu saya gitu ya. Nah, sementara ada kolega-kolega saya ya tulisannya banyak, tapi silahkan saudara baca judulnya aja udah salah, ya. Abstraknya aja udah salah. Aduh ini gimana tuh, cuma ngejar terbit aja gitu.
jurnalnya pun juga begitu, sama nggak beresnya. Ya, jadi mungkin saudara kalau tanya kakak-kakak tingkat saudara, ya masukkan jurnal, bayar, sudah langsung diterima, nggak ada proses apa-apa. Ya, yang namanya tulisan yang baik itu dan yang namanya penerbit jurnal yang baik ada komunikasi. Ini kurangnya, jadi reviewernya bekerja. Ya, ini nggak ada ditambahin. Ini kan harusnya dari reviewer, tolong dong ini ditambahin ada subbagian penelitian terdahulunya, pengembangan hipotesisnya, ya, kemudian keterbatasannya, future research-nya atau sarannya mana kok nggak ada, ya harusnya dikomunikasikan, ya nggak langsung diterima. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Saya yang ngomel terus nih jadinya. Mumpung baru minggu kedua, tadi kan yang penyaji pertama ya karena baru menyajikan pertama kali ya dari saya sendiri ya belum memenuhi harapan saya mungkin karena saudara belum mendapatkan kita belum berkomunikasi secara nyata yang saya harapkan itu apa ya. Di kemarin nggak ada pertanyaan ya saya anggap sudah paham ya. Jadi kedepannya ya tolong presentasi ya tadi juga untuk presentasi artikel ini ya ketika saudara membahas hasil ya tadi kan disajikan tabel hasilnya seperti apa ya kan jadi kita bisa lihat oh ini tuh yang sedang dibicarakan ya chapter juga begitu mestinya ya saudara screenshot masukkan ke PowerPoint-nya ya jadi supaya sama-sama bisa ngikutin nggak ngomong sendiri yang mana tuh yang dimaksud ini yang dibicarakan yang mana. Oke lah, untuk minggu pertama no problem, nggak masalah. Cuma ya kedepannya saudara harus show yourself ya. Jadi presentasi itu ini menunjukkan who really you are ya, menunjukkan siapa sebenarnya Anda gitu ya. Jadi kalau presentasi ya sajikanlah yang terbaik karena dilihat oleh semuanya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan untuk isi dan untuk isi jurnal dan untuk bab silakan. Nah, sembari menunggu, tadi ada Mas siapa yang belum dapat grup? Saya Pak, Yosua Pak. Ronaldo. Joshua Ronaldo, sebentar. Kamu sudah mengemis kemana saja? Saya sudah PC ke Bapak kurang 2 hari atau 3 hari yang lalu. Enggak. Saudara salah kalau bertanya ke saya. Pak, saya salah. Kenapa salah? Saudara harusnya tanya ke teman-teman saudara siapa yang saudara, ya? Iya, Pak. Makanya saya tanya tadi, kamu sudah mengemis kemana saja ke teman? Belum, Pak. Soalnya takutnya minta persetujuan dari Pak Egi mungkin ya, karena saya milih sendiri atau dipilihkan. Ya, enggak, kemarin milih sendiri ini ceritanya. Oh, siapa? Silakan, saudara mau milih mana dan atau sudah bincang-bincang dengan siapa, saya tinggal masukkan aja ke grup mana. Oh iya, baik Pak. Saya coba tanya beberapa teman saya dulu kalau gitu. Nah, ya, iya, nanti tinggal disampaikan ke saya, Pak, saya masuk ke grup siapa gitu. Iya, baik. Makasih, Pak. Ya. Biasanya ini kalau belum dapat grupnya, aku pengen ke sana ya. Gitu. Silakan untuk bab maupun untuk jurnal, Siska, mau komentar lagi? Oh iya, terima kasih Pak Egi sebelumnya. Saya mau menanyakan tadi pertanyaan yang sempat Pak Egi singgung juga di bagian bab. Mungkin ini pengetahuan dasar ya, tapi nggak tahu saya masih kurang paham gitu. Jadi biasanya kan kalau pemasukan atau pendapatan dari penjualan itu kan masuknya di debit gitu, kasnya bertambah gitu. Nah, tapi di neraca pembayaran internasional ini kenapa ekspor yang mana kita itu menjual, kemudian kan berarti kita mendapat pemasukan kas gitu, tapi itu dicatatnya jadi penambahan kredit gitu, bukan di debit gitu. Oke. Pak. Ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau menjawab dulu.
Sebenarnya uniqueness-nya di sini kan kredit di depan, debitnya di belakang, Mbak. Ya, sebenarnya hanya penyajian saja. Kalau saya ingin tanya, saudara akuntansi atau manajemen, Mbak Siska? Manajemen, Pak. Jadi Pak, udah tapi agak lama dapat dapat pelajaran. akuntansi pengantar kan? Iya. Nah, misalnya saya tanya, Mbak, kalau kamu menjual barang secara tunai, debitnya apa, kreditnya apa? Kalau menjual barang secara tunai, debitnya kas, kreditnya barang yang dijual. Pendapatan penjualan. Nah, ya kan, kreditnya kan pendapatan penjualan. Sebenarnya sama. Kalau kita ekspor, itu kan dengan kata lain menjual, toh. Iya. Nah, kalau kita ekspor dengan kata lain menjual, kita terima uang, ya, ekspornya di kredit. Jadi ini cuma menyanyikan, biasanya kan kita debit di depan kan? Iya. Nah, ini kreditnya yang ditulis di depan. Oh. Jadi logikanya tadi debitnya kas, kreditnya penjualan. Kalau ini debitnya kas, kreditnya ekspor. Makanya ini ekspornya kredit. Oh iya, paham Pak, paham. Nah, sama juga ini kan total, ini total ini kan 3.441 kan total semuanya ini. Total ekspor dari merchandise, services, dan faktor income. Nah, sama juga logikanya kalau saudara jual barang dagangan, kreditnya adalah penjualan. Barang dagangan. Gitu. Nah, ini memang uniknya di situ, penyajiannya kredit dulu kolomnya, baru debit. Ya, paham ya? Paham Pak, terima kasih Pak. Agak bingung tadi. Ya. Terus ini tadi ada yang chat, siapa tadi yang chat? Nggak ada. Oke, terima kasih. Silakan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan. Izin Pak, saya Srim Saputra. Ya, izin bertanya Pak, mungkin ini mungkin saya yang kurang paham apa bagaimana Pak, soalnya saya ingin bertanya ke kelompok Mas Hieronymus di gambar kurva 3.2 yang dimana depresiasi mata uang dan jalur waktu neraca perdagangan. Di mana ini? Ini. Ya itu Pak, iya. Nah, di situ kan maksudnya ketika nilai mata uang ini terdepresiasi, kok neraca pembayaran atau perdagangannya tuh nanti di akhir tuh bisa naik, itu bagaimana ya Pak? Saya kurang paham ya Pak. Currency depreciation and the time path of the trade balance, the J-curve effect. Oke. Perubahan pada saldo perdagangan, ya, itu di bawah 0 atau minus, kemudian naik dengan berjalannya waktu. Oke, silakan dari grup penyaji tadi Mbak siapa dan Mas siapa lagi, lupa saya namanya. Namanya Mbak Yola dan Mas Hieronymus atau yang lain juga boleh kalau ingin membantu menjawab. Ya. Jadi ini dikatakan di exhibit 3.2, sebentar mana ini? Ups, nggak muncul. Tiba-tiba hilang, geser kiri kanan. Sebentar. Kiri kanannya. Izin menjawab Pak. Sebentar, saya geser. Bentar. Mbak Yola yang menjawab ya. Iya. Di buku ini dikatakan pengaruh depresi. Yola, kamu ada di mana tuh? Kok agak rame ya? Maaf Pak, saya lagi di kafe. Oh, di kafe. Oke, nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Ya. Silakan.
pengaruh depresiasi mata uang pada neraca perdagangan suatu negara bisa lebih rumit daripada kasus yang dijelaskan, yang seperti contoh 3.1. Di sini dikatakan setelah depresiasi neraca perdagangan pada awalnya mungkin memburuk untuk sementara waktu, namun pada akhirnya neraca perdagangan akan cenderung membaik dari waktu ke waktu. Nah, dari pola reaksi khusus dari perdagangan tersebut disebut dengan sebagai efek kurva J. Begitu, Pak. Ada disebutkan di bagian ini ya. Oke, ada disebutkan di paragraf beberapa kalimat di paragraf ini. The effect of currency depreciation, ya, pengaruh dari pelemahan mata uang terhadap country trade balance, neraca perdagangan negara, can be more complicated than the case described above. Ya, bisa jadi lebih rumit daripada yang digambarkan di atas ini, ya. Nah, maksudnya lebih rumit ya mungkin bisa jadi ada fluktuasi di sini ya, fluktuasi enggak datar seperti ini, ya, enggak lengkung seperti ini secara halus, ya. Bisa fluktuasi naik turun ke sini baru naik ke atas, sehingga kalau ditarik garis bisa menjadi seperti ini, ya. Indeed, kenyataannya following a depreciation, ya, setelah depresiasi, the trade balance may at first deteriorate for a while, ya. Jadi setelah terjadi pelemahan mata uang, ya, neraca perdagangan ini pertama-tama mengalami deterioration. Deterioration itu pemburukan, ya. Apa lagi istilah yang deteriorate, ya, pokoknya memburuk lah, memburuk untuk sementara, for a while, ya. Eventually, however, akan tetapi pada akhirnya the trade balance, neraca perdagangan, will tend to improve over time. Jadi akan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, ya. This particular reaction pattern, ya, pola reaksi ini, ya, pada neraca saldo terhadap pelemahan mata uang disebut sebagai pengaruh J-curve, ya. Nah, artinya seperti ketika saudara lihat harga saham, ya, harga saham itu pada satu waktu akan misalnya mengalami penurunan, ya. Penurunan ini tidak akan seterusnya berada, harga saham itu tidak akan selamanya berada di bawah. Suatu ketika dia akan mengalami rebound, ya. Tentunya perusahaan tersebut melakukan aktivitas untuk memperbaiki operasi ataupun kinerjanya. Nah, di dalam suatu negara juga begitu, ketika nilai rupiah mengalami pelemahan, ya, pemerintah kan tidak tinggal diam, ya, melakukan tindakan-tindakan, ya, seperti yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. BI bisa melepas, misalnya rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar, ya, BI bisa intervensi, ya, untuk melepas cadangan US dollarnya supaya US dollar yang ada di pasar melimpah, ya, sehingga nanti akhirnya mengalami kenaikan lagi. Nah, saudara semua, belakangan yang sangat drastis penurunan nilainya adalah pound sterling, ya. Pound sterling itu kemarin sampai menyentuh 16.100 sekian, padahal biasanya pound sterling itu 20 ribuan, ya. Nah, saya iseng sama istri cari pound sterling, pengen beli, ya, dengan bayangan kalau beli 16.000 dijual 18.000 aja udah untung banget, ya. Per pounds-nya dapat 2.000 kali kalau punya sekian ribu pound sudah berapa gitu kan. Nah, ternyata di pasaran itu bukan cuma saya yang berpikir begitu, banyak orang yang berpikir begitu, sehingga di Barumun, kemudian di mana lagi yang di Amplas, apa itu, lupa saya, Mulia, ya, tersedianya cuma 150 pounds, tersedianya cuma 200 pounds, ya. Mereka sendiri menahan untuk melepas karena dulu mereka belinya mahal, yang masa sekarang jualnya murah gitu.